Halo guys, kali ini kita akan mempelajari materi pelajaran fisika kelas 11. Selamat datang pembelajar fisika. Di dalam video media pembelajaran ini, kita akan menjelajahi konsep menarik seputar suhu dan kalor. Dalam pembelajaran ini, kita akan memahami dasar-dasar suhu, menggali konsep kalor, dan mengeksplorasi bagaimana energi termal bekerja. Tanpa menunggu lebih lama, mari kita bersama-sama untuk mengeksplorasi konsep-konsep yang menarik ini. Selamat menonton dan selamat belajar, kawan-kawan. Apa sih itu suhu dan apa itu kalor? Suhu merupakan besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dingin suatu benda. Nilai suhu suatu benda dapat ditentukan menggunakan termometer. Termometer atau disebut juga pengukur suhu adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu atau temperatur. Istilah termometer berasal dari bahasa Latin thermo yang berarti panas dan meter yang berarti mengukur atau pembanding. Apa sih itu pemuaian dan apa itu penyusutan? Perubahan akibat suhu ada dua, yaitu pemuaian panas. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena panas atau kalor. Yang kedua, penyusutan. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Pemuaian bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Kalor adalah energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. 1 kilokalori sama dengan 1000 kalor. Satuan kalor, 1 kalor 4,2 joule, 1 joule 0,24 kalor. Kalor satuannya adalah kalor. Perbedaan antara suhu dan kalor. Kalor adalah suatu bentuk energi, sedangkan suhu adalah besaran. Panas dapat diukur menggunakan kalorimeter, sedangkan suhu diukur menggunakan termometer. Satuan panas adalah kalor, satuan suhu adalah derajat Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Panas dapat berpindah dari satu benda ke benda lain, sedangkan suhu tidak dapat berpindah, namun bisa naik dan turun. Persamaan kalor yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Q adalah banyaknya kalor yang diterima atau dilepas oleh suatu zat. M massa benda yang menerima atau melepas kalor dalam satuan kilogram. C kalor jenis zat. Joule kilogram derajat Celcius. Delta T perubahan suhu. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diserap atau diperlukan oleh 1 kilogram zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah jumlah kalor yang diserap oleh benda bermassa tertentu untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Untuk rumusnya, C sama dengan Q dikali delta T atau C sama dengan M kali C. C kapasitas kalor joule per derajat Celcius, Q kalor yang diterima atau dilepaskan dalam satuan joule, M massa benda dalam satuan kilogram, C kalor jenis benda, joule kilogram derajat Celcius, delta T perubahan suhu derajat Celcius. Fungsi kalor yang pertama yaitu menaikkan atau menurunkan suhu zat, melepaskan kalor berkurang, didinginkan atau suhu turun, menerima kalor atau kalor bertambah, dipanaskan atau suhu naik. Yang kedua, mengubah wujud zat ketika mencapai suhu tertentu. Yang pertama, mencair, cair jadi zat, cair jadi padat, membeku. Kegiatan sehari-hari yang menunjukkan penggunaan energi panas. Yang pertama, menyalakan lampu. Yang kedua, menyalakan televisi. Yang ketiga, menyetrika baju. Yang keempat, mencar HP. Yang kelima, mengayuh sepeda. Yang keenam, menanak nasi dan bermain layang-layang. Pemuaian zat gas. Jika gas dipanaskan, maka dapat mengalami pemuaian volume dan dapat juga terjadi pemuaian tekanan. Dengan demikian, pada pemuaian gas terdapat beberapa persamaan sesuai dengan proses pemanasannya. Yang pertama, untuk pemuaian volume pada tekanan yang tetap,
atau isobarik. Jika gas dipanaskan pada tekanan tetap, maka volume gas sebanding dengan suhu mutlak gas tersebut. Secara matematik dapat dinyatakan dengan V sebanding dengan T. Yang kedua, pemuaian tekanan gas pada volume tetap atau isohorik. Jika pemanasan terus dilakukan pada gas dalam ruang tertutup, maka tekanan gas sebanding dengan suhu mutlak gas tersebut. Secara matematik dapat dinyatakan dengan P sebanding dengan T. Ketiga, pemuaian volume gas pada suhu tetap atau isotermal. Jika gas dipanaskan dengan suhu tetap, tekanan gas berbanding terbalik dengan volume gas, di mana P sama dengan 1/V, diperoleh P kali V itu tetap atau P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Jika pada proses pemuaian gas terjadi tekanan berubah, volume berubah, atau suhu berubah, maka dapat diselesaikan dengan persamaan hukum Boyle atau menggunakan persamaan Gay-Lussac. Dua persamaan tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan. Untuk perpindahan kalor, yang pertama, perpindahan kalor secara konduksi. Peristiwa perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya disebut konduksi. Jumlah kalor yang dipindahkan per satuan waktu secara matematis dituliskan Q per delta T sama dengan H sama dengan Ka dikali delta T per L. 2. Perpindahan kalor secara konveksi. Peristiwa perpindahan kalor yang disertai perpindahan massa atau perpindahan partikel zat perantaranya. Laju kalor secara konveksi secara matematis dirumuskan H sama dengan H kali A kali delta T. Ketiga, perpindahan kalor secara radiasi. Peristiwa perpindahan kalor secara tanpa zat perantara disebut dengan radiasi. Bentuk aliran kalor secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Contoh soal yang pertama, suhu udara dalam suatu ruangan 95 derajat Fahrenheit. Nyatakan suhu tersebut dalam Kelvin. Untuk jawabannya, konversikan Fahrenheit terlebih dahulu ke Kelvin. Menghasilkan 308 Fahrenheit. Contoh soal yang kedua, air sebanyak 3 kg bersuhu 10 derajat Celcius dipanaskan hingga bersuhu 35 derajat Celcius jika kalor jenis 4186 Joule kilogram. Tentukan kalor yang diserap oleh air tersebut. Untuk jawabannya menggunakan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Contoh soal yang ketiga, air bermassa 200 gram bersuhu 30 derajat Celcius dicampur air mendidih bermassa 100 gram dan bersuhu 90 derajat Celcius. Suhu air campuran pada saat keseimbangan termal adalah masukkan dulu semua nilai untuk diketahui dan ditanyakan itu TC. Jawab Q lepas sama dengan Q terima. Masukkan rumusnya, kemudian masukkan nilai untuk Q lepas dan Q terima, menghasilkan nilai TC sama dengan 50 derajat Celcius. Untuk rangkuman, panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan energi panas benda tersebut dengan satuan yang digunakan adalah derajat Celcius serta alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Sedangkan energi panas atau kalor merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Satuan panas dinyatakan dalam kalor. Terima kasih.